Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Mahasiswa STIMI Karisma Makassar, Program Sarjana Sistem Informasi, semester 5. Kita ketemu lagi sesi siang ini setelah tadi pagi kita kuliah desain web. Ya, dan sekarang kita lanjut dengan kegiatan praktikum desain web. Praktikum hari ini kita masih lanjut dengan aplikasi web dari sisi front end yang akan memanfaatkan API, ya, di mana kita sudah pernah membahas di kuliah yang teorinya dan juga di kelas pemrograman web, di mana API itu adalah teknik pemrograman, pemanfaatan API itu adalah teknik pemrograman berbasis service. Jadi service oriented arsitektur. Ya, service oriented arsitektur adalah pemrograman yang membangun service sehingga nanti service itu bisa dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi lain di luar dari server itu sendiri. Jadi dia seperti berbagi aplikasi. Nah, manfaatnya banyak, di mana untuk satu website sendiri ketika dia membangun service oriented, maka satu layanan bisa dibangun tanpa mengganggu layanan yang lain, ya, bisa dites sendiri, di-develop sendiri tanpa mengganggu service yang sudah ada. Kemudian service itu menjadi fleksibel karena nanti di sisi front end-nya dia bisa menggunakan platform apa saja. Hanya karena kita kebetulan kelasnya adalah di pemrograman web dan desain web, jadi platform front end-nya adalah web. Ya, tapi ketika kita membangun aplikasi berbasis service, maka service itu bisa diakses dari platform manapun di sisi front end. Nah, lagi-lagi karena kita belajarnya adalah web, ya, baik itu desain web maupun pemrograman web, maka yang kita pakai adalah web services. Jadi service oriented yang berbasis web. Jadi service-nya itu di-share, didistribusikan menggunakan atau melayani komunikasi menggunakan arsitektur web atau arsitektur protokol HTTP. Oke? Nah, hari ini kita lanjut masih melanjutkan ya, karena ternyata dari informasi yang kalian sampaikan, ingatkan ke saya bahwa praktikum 8 itu belum selesai, Pak. Oke, kita cek dulu sampai di mana sih praktikum 8 yang belum selesai. Ini modul, Ini modul praktikum 8. Ya, kita sudah memanggil API dari The Movie Database. The Movie Database itu adalah sebuah layanan yang menyediakan database film sedunia. Ya, sedunia juga enggak, karena kayaknya enggak ada film Bollywood di situ. Ya, film Hollywood aja, saya nggak tahu jaringannya dari mana, ya. Tapi data film mulai dari yang udah kuno banget, yang lama sekali, udah lama diputar, sampai yang akan diputar, itu bisa kita akses dari service yang disediakan oleh The Movie DB ORG. Ya, nah. Praktikum lanjutan ini lebih ke bagaimana kalian bisa lebih mengenal lingkungan pemrograman yang berbasis API, yang berbasis service. Jadi kita akan latihan lagi bagaimana kita melakukan query terhadap service yang sudah disediakan. Nanti di kelas pemrograman web kita akan belajar bagaimana kita menyediakan service kita sendiri. Gitu ya. Oke. Kita telusuri lagi sampai di mana pekerjaan kita di praktikum 8 kemarin. Yang jelas ini enggak lagi ya, karena ini masih tampilan ya, masih template. Ini sudah tampil berarti di sini. Ini dia, ya kan? Berarti kita sudah sampai di fase ini nomor 13, langkah ke 13. Ya, get list movie ini, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari aplikasi kita. Ya,
Ini tampilan dari aplikasi kita, di mana beda, ya pasti berbeda dengan yang ada di modul, karena ini modul dibikinnya kapan, dan ini program kita adalah film yang sedang ada sekarang. Jadi kalau dilihat, Pak, kok beda tampilan filmnya? Ya iyalah, ini filmnya kan berubah terus, tambah terus. Oke? Okay? Ada sedikit yang bikin gak enak nih lihatnya, karena ini tidak rapi. Ya, kenapa ini kosong? Karena di sininya tidak rapi. Ya, di sininya tidak rapi. Jadi saya jadi pengen ngerapikan dulu nih. Ini karena ini panjang, ini pendek, ini panjang lagi, ini pendek. Ya, dia nggak taruh di sini karena ini panjang. Jadi kita cek dulu tampilannya di ini dia masuk di dalam mana dia ini, mana kontennya Parallax container ini ya, movie list, dia masuk di dalam movie list. Kemudian dari TMDB di sini, ini template-nya. Movie list dia pakai kelasnya card. Ya, dia pakai kelasnya card. Card ini ya susah nih. Ini karena begini, tampilan ini kan kita bahas front end ya. Dia tuh nambahnya ke kanan kan, 1 2 3 4. Ya, 1 2 3 4 terus nanti di bawahnya, tapi di bawahnya karena kepanjangan dia geser lagi. Kita nggak bisa bikin sekat antara apalagi antara ini sama antara ini sama baris di bawahnya ya, karena ini jalan sendiri, ini ngalir. Seandainya ini kecil misalnya begini, ya, ntar bagaimana ya? Karena ini fluid, istilahnya fluid grid, ya. Ini ngalir 1 2 3 4 5-nya harusnya di sini, tapi karena ini tinggi, dia pindah ke sini. Jadi kita mesti modifikasi sedikit. Saya coba begini ya. Tingginya itu berubah karena panjang title, ya, panjang judulnya. Ini pendek, ini panjang, ini panjang, ini pendek. Jadi mau kita seragamkan biar ini yang sama tinggi, kita ambil yang tertinggi. Kalau dilihat sih rata-rata 3 baris, ya, paling panjang di 3 baris. Jadi barangkali kita bisa atasi begini. Div class card, ya, saya buka stylenya dulu. CSS style. Ini adalah style yang kita bikin sendiri, ya, style yang kita sediakan sendiri. Ini kayaknya nggak kepake nih. Saya hapus saja ya. Ini nggak kepake. Nggak ada yang pakai warna biru di situ. Saya bikin style baru di sini. Movie cut. Kelas ya. Kemudian height. Kita cek dulu height-nya ini berapa. Inspect. Ini height-nya mana? Elements. Aduh, ada di atas ini. Kok di atas ini? Salah. Card content. Ini dia. Tingginya adalah 337. Ya, tingginya adalah 337. Kalau gitu saya bikin begini saja. Height adalah 400.
JX. Ya. Kemudian di JS-nya, di sini saya sipin card, apa tadi style barunya? Movie card. Movie card. Oke. Oke, that's it. Ya, tapi ya, hanya memang sekarang kita fixkan tingginya 400, ya, tapi ketika judulnya pendek, ini kosong. Itu tadi masalahnya karena tidak sama tinggi, makanya ini langsung pindah ke sana. Sekarang saya nambahin style baru di sini, ya. Saya tambahkan style baru di sini, movie card. Kemudian saya masukkan sebagai style tambahan di sini, card dan movie card. Ya. Card ini bawaan dari Materialize, movie card adalah buatan saya barusan. Ya kan? Dan hasilnya sesuai harapan. Ini sekarang sudah rapi semuanya, tidak lompat-lompat nih. Cuma memang kalau judulnya pendek, nanti kosongnya banyak. Gitu ya, karena kita bikin fix tingginya 400. Oke? Ya, sedikit trik untuk tampilan. Nah, problemnya apa sekarang ya? Di sini, di modul, belum menampilkan tanggal release date. Ini belum ya? Ini belum ada release date-nya ya? Ya. Gimana tadi release date-nya? Ini, ya, lihat tampilan ini, ya. Jadi setelah judul ada rilis, ada rilis, ada rilis. Nah, sambil kita mengenali bagaimana API itu, sekarang kita coba pelajari bagaimana sih struktur data API yang kita dapatkan dari DoMovieDB. Ya, bagaimana struktur datanya? Itu perlu kita pahami sebelum kita memanfaatkan konten yang kita dapat gitu. Jadi bagaimana strukturnya sebelum kita manfaatkan, sebelum kita tampilkan. Ini ya. Ini kan kalau di sini contohnya dari sini TMDB, ya kita cuma lihat movie ID, movie poster, ya kemudian movie title. Nah ini dapatnya dari mana? Ya, ini dapatnya dari mana? Sebenarnya penjelasannya ada di modul ini. Ini ya. Jadi ketika kita melakukan request satu API ke server, kalau server API itu kita sebut endpoint, ya. Ketika kita melakukan request API ke sebuah endpoint, maka kita akan diberi data sesuai dengan request kita, ya, dalam bentuk JSON. Ya, saya tunjukkan dulu begini. Mana query-nya? Ini query-nya ya. Lihat, query-nya itu seperti ini. Saya Notepad. Ini supaya kalian lebih kenal ya bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengenali data yang kita query dari sebuah endpoint API. Nah, lihat ini adalah perintah fetch ya. Ini adalah perintah fetch untuk mendapatkan data yang kita inginkan menggunakan format API yang sudah ditentukan oleh DoMovieDB. Nah, yang pertama adalah endpoint URL. Endpoint URL itu adalah ini. Ya, endpoint URL itu adalah ini. Saya ambil dulu, copy, terus saya taruh di sini. Gitu ya. Lalu, string movie now playing APK. Ini ya. Saya copy lagi, saya sambung di sini. Ingat, ini kan operasi konkatenansi, ini kan operasi penyambungan string. Ya, jadi string endpoint URL ditambah, ini endpoint URL, ditambah movie now playing APK, ya, sama dengan, ditambah dengan key-nya. Key-nya adalah ini. Kalian sudah punya key masing-masing kan, sudah register? Ini, lalu sambung dengan string ini, language and page 1.
Oke. Nah, sebenarnya ketika get list movie ini dijalankan, itu dia melakukan fetch atau pengambilan data dari endpoint the movie DB dengan API ini, stringnya ini. Kita tes begini ya. Kita tes begini, copy, terus saya buka di browser. Bisa loh kita buka di browser. Ini. Nah, ini dia datanya. Ya, ini datanya. Tapi kalau kita lihat begini, mabok. Ya, kalau kita lihat seperti ini, mabok. Silahkan cari di mana title-nya di sini. Nih, title-nya nih, title. Ya kan? Ayo, mana title kedua? Mana title kedua? Ayo cari. Ini, title kedua, mana? Oh, pokoknya rumit lah. So, kalau kita lihat dari sini, tidak bagus. Ya, coba kita lihat dari source-nya. Juga tidak bagus karena ini satu baris panjang. Gitu. Maka, kenapa saya minta kalian install Postman? Ya, saya minta kalian install Postman. Ini. Postman ini adalah sebuah tools untuk melakukan pengujian API. Ya, jadi kita pakai ini untuk melakukan pengujian API. Oh, ini waktu latihan saya belajar di decoding nih. Saya bikin baru. Ya, ini new collection, nggak usah. Saya tutup dulu, saya nggak pakai collection. Ini aja ya, saya langsung plus di sini. Ini, gimana nutupnya nih? Udah, dia ada caranya nutup, cuman saya lupa. Bukan, udah new aja, ya. Nah, Postman ini adalah aplikasi yang bisa membantu para developer, khususnya developer API, developer yang berbasis service, ya, itu untuk mengetes API-nya, ya, dan juga kita bisa pakai untuk mengetes API dari endpoint yang mungkin mau kita pakai, ya, endpoint yang lain. Nah, sekarang tadi ini ya request-nya ya, saya copy ini, terus saya taruh di sini. Ya, ini. Otomatis dia baca bahwa di sini ada parameter APK pertama, ya, kemudian language, kemudian pages, ya, page 1. Oke, send. Nah, ini hasilnya. Lihat. Ya, ini sebenarnya sama dengan ini, sama, ya, hanya yang ini pretty. Ya, yang ini pretty, lebih cantik. Kenapa? Dia susun dalam format JSON. Ini format JSON. Dates, maksimum, minimum, page 1, oke. Ini adalah metadata, struktur dari data yang kita terima. Kemudian results. Results itu adalah sudah daftar film. Ya, daftar film, ini semuanya daftar film. Ya, di sini ada title, ada original title, ada language, ada overview, ada popularity, ada release date. Ya, ada release date. Lihat. Ya. Tunggu. Sudah install Postman? Yang sudah install Postman angkat tangan. Oke, Cindy, Helen, 4, dan siapa lagi? 8. Oke, sekarang coba kalian lakukan request seperti yang saya bikin ini. Ya, kalian bikin request seperti yang saya bikin dari kode di praktikum 8 ini.
Dari sini ya, dari sini. Pakai APK-mu pasti ya. Pakai APK-mu. Tadi sudah lihat ya bagaimana saya dapatkan string query ini. Ya, string request ini. Nah, kalian buat, kemudian masukkan ke Postman dan saya mau menanyakan hasilnya. Hanya 9 yang siap nih. Hanya 9 yang sudah punya Postman. Ya udah 9 aja. Sudah? Yang sudah menghasilkan result seperti ini, angkat tangan lagi. Ya? Oke. Oh, Helen masih preparing. Oh, kalau baru itu gampang, langsung nggak usah pakai workspace. Ya, nggak usah bikin workspace, langsung saja. Itu kan langsung kosong di sini, langsung bisa langsung kasih masuk URL di sini. Nggak usah bikin workspace. Workspace itu biasanya kita pakai kalau kita punya seri of testing gitu ya, ada pengujian berseri. Jadi langsung saja, langsung masukkan URL-nya. Nggak usah bikin workspace. Nanti di kelas praktikum pemrograman nanti saya ajarin bagaimana kita melakukan tes menggunakan Postman. Ya, nah pada saat itu baru kita bikin workspace. Angkat tangan yang sudah bikin ini. Oke, Cindy, good. Wow, Cindy paling rajin. Cindy saja. Cindy, Theo, oke. Angkat tangan dulu. Yang sudah berhasil bikin query-nya dan tampil ya. Yang tampil ya, sudah tampil ya. Baru 2. Yevian baru selesai download, oke. Tidak perlu login sebenarnya Yevian. Nggak usah pakai login. Kalau di skip loginnya itu dia tetap bisa kita pakai kok. Ananda dari tadi lagi proses terus.
Halo, udah belum? Oke, Juan, thank you. Lagi lanjut, saya nunggu ya, saya nunggu. Kalau tidak, berarti kalian tidak ngapa-ngapain, ya sudah saya tidur. Ya, kalau kalian ternyata tidak ngapa-ngapain, maka kita akhiri pertemuan ini dan saya bobo. Saya tidur. Saya ngantuk loh. Oke, Helen, good. Udah dapat ya? Ini yang angkat tangan yang sudah running ya, sudah jalankan request-nya di Postman ya, berarti sudah dapat result ya. Yang sudah dapat result dari request-nya, angkat tangan. Oke, dimengerti. Michelle. Saya masih tunggu angkat tangan. Invalid API itu salah script, ya. Salah script itu. Key-nya belum dimasukkan itu, Ishak. Ya, key-nya belum dimasukkan. Invalid key itu berarti key-nya belum dimasukkan. Ini loh, ini key-nya kan, kalian sudah dapat key-nya dari waktu bikin praktikum 8 pertama kali kan? Karena langkah pertamanya adalah mendaftar di TNDB, kemudian dapatkan API key-nya. Ya kan? Nah, cek lagi API-nya, apakah sudah dimasukkan ke request ini? Ini key-nya nih, yang di atas, ini loh. Ya, kalau lihat pesan errornya Ishak, itu invalid API key-nya. Jadi jangan-jangan salah di sini. Salah di sini. Jadi di kopas, jangan diketik ulang. Ya, 323 bla 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 A899 itu harus sama persis. Ya, 323 bla 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 A899. Salah di sini. Coba cek lagi. Cek lagi request-nya harus berbentuk seperti ini. Oke, boleh dikopas kau punya request di sini, Ishak. Atau jangan-jangan belum bikin APK-nya. Oke. Nanti tiba-tiba semua HP-nya restart, laptopnya restart. Oke, cek dulu, Ishak, ya cek dulu. Jangan-jangan salah tulis API-nya, APK-nya. Perhatikan ini, ya, perhatikan ini sama ini. Karena kau punya MovieDB, yang ini kan sudah jalan nih, ya. Minggu lalu saya minta screenshot, semuanya pada store ini kan, jalan kan? Bukan minta screenshot, minta URL, ya. Minggu lalu saya minta URL, semuanya sudah pada jalan, berarti nggak ada masalah, APK sudah punya. Berarti tinggal format penulisan, ya, format penulisan. Dicoba, Isak.
Oke, masih 4 yang ready. Kalau tidak semua angkat tangan ya nggak usah lanjut, karena tujuan kita adalah Anda mengenali format API-nya, format respon dari API-nya setelah kalian melakukan request. Tapi kalau tidak pernah melakukan request, bagaimana kita cerita result-nya, bagaimana kita cerita responnya. Ya, biar ini nanti praktikum ini tertunda lagi, nggak apa-apa. Yang penting saya ingin pastikan semua nyoba. 5, Evian oke. Okay. Saya tunggu orang angkat tangan ini sambil ngemil ya. Sorry.
10. Oke. Nah, sekarang saya tanya, halo semua yang sudah ngaku angkat tangan, ya. Film Boss Baby tanggal berapa rilisnya? Film Boss Baby tanggal berapa rilisnya? Oke, Franz bilang jelek jaringannya, tidak bisa mendownload. Oh, mungkin mungkin posen ya yang nggak bisa download. Tapi kalau ini keuntungannya service oriented, ya API itu hanya memberi respon data berupa teks. Itu kecil sekali, ya. Besar data dia ngirim data. Jadi kalau kita ngetes API itu biasanya dengan kondisinya yang kualitas rendah pun itu biasanya aman gitu ya. Ya oke, kalau hanya runs itu download cost oke. Oke, ini juga menjadi pilihan karena itu tadi data itu ketika di request dan mendapatkan respon itu ukuran kecil. Halo, suara putus-putus. Oh, putus-putus. Aduh, tes. Ya, saya tidak tahu saya harus melakukan apa karena saya tidak tahu kualitas jaringan atau gimana. Oke, sepertinya kan sudah saya. Pertanyaan saya tadi, film Boss Baby, ya, film Boss Baby, tolong kasih tahu saya, itu kapan tanggal rilisnya? Ini apa notifikasi kalau jaringan saya buruk atau gimana, kan biasanya ada informasi tuh, network tidak stabil, network Anda belum lunas, ada informasinya. Kedengaran, Pak. Kapankah film Boss Baby dirilis? Oke, 2 Agus bilang 2 Juli. Yang lain bilang 2 Juli. Oh, Vio juga bilang 2 Juli. Oke, mari kita cek. Mari kita cek. Oke, dapat filmnya ini kurang lebih sama dengan ini. Ya, karena data yang kita perhatikan, data yang kita hadapi itu sama. Karena kita request-nya ke endpoint yang sama, dengan request yang kita tarik bawah. Putus-putus. Masih putus-putus. Apa yang saya bisa lakukan? Tunggu, saya pindah network lagi ya.
Tes satu-satu, gimana? Halo Bu Ketua? Iya Bagus Pak, nih. sudah bisa. Alhamdulillah. Oke. So, Boss Baby. Boss Baby, dia, Clifford the Big Red Dog itu sudah ya. Dia Apex, After We Fell, Dune, Harder, Free Guy, Snake Eye. Mana Boss Baby? Boss Baby itu urutannya Default, Snake Eye, oke, udah dekat. Addams Family, The Boss Baby. Boss Baby, release date 2021-07-01. Oke? So, yang jawab 2 Juli datanya dari mana? Yang mana yang dilihat? Ananda, Fakita, Vio, itu lihat yang mana nih? Agustiawan, 2 Juli yang mana ya? Ini 0107, Boss Baby. Ini filmnya, judulnya, ya, ini tanggal rilisnya. Oke? Jadi dari situ kita bisa mengenali struktur datanya ya. Makanya kita sering-sering para developer API itu menggunakan Postman sebagai tools yang sangat membantu untuk menguji sebuah rancangan dan input-output dari API. Sorry, bukan input-output, request response dari API. Ya, oke. Sekarang, ini udah ya, jadi now playing udah dapat. Nah, sekarang tugas kita adalah kalau kita merujuk pada MovieDB, pada modul praktikum, ya, pada modul praktikum kita mau buat ini now playing, ya, kita mau buat upcoming sama ada 3 menu ya, ada 4 menu ya di sini. Ada 4 menu, ada now playing ini sudah now playing, ada upcoming, ada populer, ada top rated. Ya, upcoming, populer, sama top rated. So, apa yang kita lakukan? Ya, ini menunya. Oke, nah sekarang saya tanya lagi. Tolong carikan saya bagaimana format script The MovieDB untuk apa tadi? Apa habis now playing? Upcoming. Ya, bagaimana format? Ya, bagaimana format request untuk mendapatkan data upcoming movie. Jadi kalau di bioskop-bioskop itu coming soon, gitu ya, akan segera main. Ya, saya tunggu di chat. Semua harus jawab upcoming. Ananda, yang di tanggalnya, yang tadi ya, kita cek dulu, yang mana tanggalnya nih? Yang mana tanggalnya, Nanda? Ini di tanggal 1 Juli.
Saya perkecil ini satu data nih, ini satu data ya. Ini satu data dari sini sampai sini. Ya. Nah, yang mana tanggal? Ini release date, jelas. Oke? Nah, sekarang tadi adalah now playing. Lihat nih, now playing. Ya, now playing. So, sekarang saya minta kalian tunjukkan mana upcoming. Bagaimana kalau saya mau dapat data upcoming? Ya, artinya yang tampil di sini ini semua sudah main nih. Ya, jadi sudah dari bioskop atau mungkin sudah turun. Oh enggak, biasanya yang now playing itu belum turun. Ini masih ada di bioskop. Lagi main. Ya. Nah, yang upcoming itu sudah mau rilis. Ya. Atau mungkin sudah rilis tapi belum main, belum play di bioskop. Bagaimana caranya kita dapat datanya? Oh, mungkin lupa, ya, mungkin ada yang lupa di mana kita bisa dapat data TMDB-nya, ya. Itu ada di modul yang ini. Mana modul? Itu di sini. Mana dia? Ini nih. Ya, ada di modul di langkah 11. Ya, buka website developers the movie db.org/3. /3 itu 3 itu adalah versi 3. Ya, ini kalau kita buka, oh ini sudah kebuka dia. Di sini adalah daftar API. Salah, sorry. Saya tadi, saya buka lagi ini. Ini ya, ada di halaman berapa nih? Halaman 9, modul praktikum ya. Ini saya buka. Mana nih? Ini The Movie Database API, ya, ada kelompok di sini namanya movies. Jadi ini adalah kategorinya account, authentication, certification. Jadi ini adalah semua service yang disediakan oleh TMDB. Ya, ini adalah semua service yang disediakan oleh TMDB. Jadi kita mau pakai service yang mana? Di kategori movies, ini semuanya service-nya. Get details, get account, get alternative, get changes, ya, get keywords. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat format API dari movie upcoming movie yang akan datang atau coming soon. Silakan, yang sudah ketemu tulis di chat. Tapi pastikan sudah dites dulu ya, tes di Postman. Theo, the movie DB, movie upcoming, oke, itu APK-nya Theo. Yang lain silakan. Ayo, saya mau lihat. Nanti ini akan saya nilai berdasarkan urutan. Theo nomor 1. Ingat ya, chat itu terekam ya sebagai file teks. Berikutnya, siapa yang sudah ketemu? Helen, oke. Sampai 5 orang, saya kasih kesempatan 5 orang nulis. Karena kalau sudah banyak, itu gampang nih, sudah ketemu polanya. Siapa lagi? Theo, Helen, Cynthia. Cynthia, apa yang salah tulis itu Cynthia? Oh, oke, Cynthia. Kenapa ada APK-nya itu?
Ya, Cynthia dibersihkan dulu, Cynthia. Cindy, Michelle, oke. Ya, untuk yang belum ketemu, ya, untuk yang belum ketemu coba cek di sini. The Movie Database API ini adalah kategori movies. Jadi semua API, semua service yang masuk kategori data movie, data film, itu ada di sini. Get, post, delete, get. Ya, paling bawah ada upcoming di sini. Upcoming. Ya, movie upcoming. Formatnya adalah sama APK, language, batch, region. Ya, ini ada contoh. Ini contohnya, try it out. Ya, ini contohnya nih. Ini, ya kan? Jadi mudah kalau kita mencari apa? Mencari API. Ya, mencari API. Ini aja kita ambil. Ya, ini mirip dengan now playing tadi. Jadi saya edit di sini. Mana? Ini. Ya, saya ganti di sini dengan upcoming. Upcoming. Jam 3. Send. Oke, ini adalah film yang akan datang, film baru, belum rilis. Ya, tanggal maksimum minimumnya ini adalah perkiraan. Oke, maaf, saya jeda dulu ya. Ada suara azan. Yang belum, silakan masukkan ya selama saya jeda.
Oke, udah semua? Ya. Nah, sekarang berarti kita bisa dong bikin layanan untuk mendapatkan informasi upcoming movie. Ya, di sini ada panduannya. Ya, now playing. Oke, nah kita tambahin dulu bookmarknya di setiap link navigasi ini ya. Playing, upcoming, popular, top rated. Jadi kita cek kodenya. Mana menunya? Ini kan masih kosong nih. Ya, ini masih kosong. Jadi masih hashtagnya kosong gitu. Nah sekarang kita bikin dulu now playing. Ya, kita bikin bookmark dulu. Oh sorry, kalau contoh di sini playing, upcoming, popular, top rated. Jadi now nggak usah pakai now, playing aja. Kemudian top rated. Kemudian sorry, coming, upcoming, popular, lalu top rated. Top rated. Top rated itu artinya orang memberi rating yang tinggi, ya. Hey, playing, upcoming, popular, top rated. Ini kita bikin sama. Playing, upcoming, populer, top rated. Ya, gitu. Nah, sekarang kita modifikasi. Ya, pemanggilan function ini. Ini. Jadi, get list movie, kalau di sini, get list movie itu kosong. Ya, sorry. Ini ya, get list movie, ini kosong. Satu baris ini kosong nih. Ya, maka kalau get list movie ini dipanggil, nanti dia manggilnya yang ini get list movie, dan cuma satu pilihan, now playing saja. Ya, now playing. Nah, sekarang kita mau kasih parameter. Ya, parameter berdasarkan bookmark yang dipilih. Ya, bookmark yang dipilih. Nah, bagaimana kita dapat bookmark yang dipilih? Pertama, kita baca ini dulu. Var page window location has substring 1. Ini yang membaca, ya, ini yang membaca parameter, karena ketika kita klik ini, mana tadi? Mana tampilan movieku? Ini ya. Ketika kita ngeklik ini sekarang now playing, lihat. Oh, sorry, saya belum save. Saya belum save kodenya, ini belum di-save. Save dulu. Save dulu. Nah, sekarang lihat now playing, ya. Perhatikan, bisa kelihatan di bawah, kiri bawah, bisa lihat kiri bawah. Karena kalau mouse-nya saya geser, dia hilang. Bisa lihat kiri bawah? Bisa, Pak. Apa yang tertulis di sana? Apa yang tertulis di sana? Slash playing. Playing, ya kan? Kemudian ini upcoming, ini Popular. popular. Nah, itu adalah link yang tadi kita modifikasi di sini. Ya kan? Playing, upcoming, popular gitu ya. Jadi linknya ketika now playing ditunjuk atau diklik, dia akan masuk ke tag, ya, ke apa, bookmark playing. Gitu. Oke ya? Gitu. Nah, sekarang misalnya saya klik upcoming, ini kan, ya toh, ini dibaca dulu nih. Ini dibaca dulu. Untuk membacanya, ini nih perintahnya yang ini. Ya.
Kita ke script dulu di bawah. Mana? Ini, document add event listener. Ini sudah ada. Ya, window location has substring 1. Itu adalah pembacaan ini, pembacaan hash ini ya. Ini hash. Ya. Setelah hash dia baca upcoming. Nah, kemudian ini dibaca berdasarkan menu top nav atau side nav. Lihat bahwa, ingat ya, bahwa ini kan sekarang dia sebagai top nav. Ya, top navigation artinya navigasi di sisi atas. Kalau dia side nav, dia jadi begini. Ini side nav nih. Ini side nav. Ya kan? Di menu samping, navigasi samping. Ya, kemudian ini juga kalau kita lihat kembali di atas, yang atas ini adalah ini top nav, ini side nav. Ya, ini side nav, ini top nav. Nah, proses pembacaan ini ini mengumpulkan query selector all yang top nav dan side nav. Ya, dia akan baca semua elemen. Jadi kita buat di sini. Ini saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu terus dokumen dot apa dia bilang? Query selector all. Ya, kita kopas saja ini. Aduh, ambil semua. Oke. Oke, kemudian ini sebenarnya for each-nya itu bisa sambung di ujung sini ya. For each-nya itu bisa sambung di ujung sini. Ini dot for each. Ya, cuman kalau begini kan nanti panjang banget ke kanan. Ini kita bikin begini, function dari elemen. Parameternya elemen. Mana tutup kurungnya for each? Oh, ini kurang. Ini salah, dalam sini dia. Gitu ya. Lalu kita baca page-nya ini. Page adalah apa yang tertulis di atribut di atas. Lalu kita pakai switch. Switch page. Switch itu kalau di bahasa pemrograman lain pakai case. Ya, select case. Kalau di sini namanya switch case. Case. Ya, case playing. Maka get list movie. Get list movie. Ya. Tapi kali ini ada parameternya nih. Ya, get list movie now playing. Movie / now playing underscore. Ini adalah format request yang diatur oleh TMDB. Kemudian ini nanti bakal jadi head-nya ya. Now playing ini bakal jadi head-nya. Now playing. Oke, lalu break. Kenapa pakai break? Supaya case berikutnya tidak dieksekusi. Ya, case berikutnya, ini ada case berikutnya, upcoming. Kalau nggak pakai break, itu nanti dieksekusi juga nih yang di bawah.
Ya, ini saya duplikat saja. Ya, tapi ini saya ganti menjadi upcoming. Dan ini saya ganti menjadi upcoming. Oke, dua dulu, get list movie, upcoming, upcoming. Ya, jadi playing sama upcoming udah ada. Kemudian, ya, kalau tidak dipilih, ya, ini kan berdasarkan pilihan yang ini. Switch page, jadi ada pilihan page. Tapi bagaimana kalau misalnya kayak gini? Kayak gini. Ini kan udah ada pilihan, udah ada page-nya di sini. Ya, maka kalau tidak ada pilihannya, ini kita hidupkan lagi, ya, tapi dengan status yang sama dengan ini. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini kan tidak ada hash-nya nih, ya, tidak ada bookmark yang ditunjuk, ya, maka yang dieksekusi itu yang ini. Ya, tapi kalau ada bookmarknya, ada page, maka page-nya adalah bookmark ini, maka ini pilih playing atau upcoming atau apalagi, gitu ya. Oke, nah sekarang ini kalau, belum selesai nih, ini saya save, ya, tapi masih ada error, ini pasti error, ini error ya, lihat, ini error, ya, errornya karena indeks HTML 73. Nih, kenapa dia bilang ini salah? Kita cek dulu, ini salah. Oh, ini, elemen add event listener. Ini tidak ada, kita lupa baris ini nih. Elemen add event listener. Ada baris yang kita lupa ya. Di sini. Ini salah, dia begini. Terus ini, nah ini harus masuk dalam situ. Ini harus masuk dalam sini. Ini. Ya, save. Maka ini kalau kita reload, udah ini nggak ada error lagi ya, beres. Ya, cuman, ini udah muncul udah. Tapi ini get list movie-nya, ini mestinya kita modifikasi dulu nih. Ya, ini get list movie service section title. Ini title-nya yang jadi ini ya. Ini title nih, section title, now playing. Oke, sekarang kita modifikasi bagian TMDBJS-nya, karena tadi tidak ada parameter, di sini tidak ada parameter tadi ya. Sekarang ada parameter 1, 2. Ya, kalau di modul dia bilang ini adalah service, yang satunya section title. Jadi ini service, ini section title. Ya, jadi ini kayak kita ganti di sini. Get list movie. Ya, ini kita ganti dengan service, tambahin ya. Kemudian ini section title. Ya. Nah, ini kan service parameter formalnya ya. Ini parameter formalnya. Parameter aktualnya adalah ini. Ini kan movie now playing, movie upcoming. Gitu ya. Artinya kalau kita lihat di sini itu kan ini mau movie now playing-nya yang diganti. Ya.
So, ini saya hapus. Kemudian saya bikin di sini service plus. Gitu ya. Jadi service endpoint URL tambah service terus tambah string ini. Gitu. Perhatikan perubahannya, saya Ctrl Z di sini. Ini ya. Jadi movie now playing itu mau kita ganti dengan service. Oke? Ya. Nah, sekarang section title. Section title itu adalah ini, ya. Ini section title itu ada di sini, di index. Mana dia? Ini, section title. Ini mau kita ganti. Ya, ini mau kita ganti. Cara gantinya ini saja. Dokumen get element by ID section title. Ini. Aku bisa aja saya taruh di bawah sini. Oke? Oke? Cocok? Ya, cocok. Oke, sekarang kita tes. Saya simpan ini. Kita tes. Ini now playing ya. Sekarang saya klik upcoming. Oke? Tidak berubah. Now playing. Upcoming. Now playing. Tidak berubah isinya. Ini Clifford Big Red Dog. Upcoming, now playing. Ininya juga tidak berubah. Apa yang salah? Oh, sorry. Yang tadi itu ditambahin di sini. Ini ya. Ditambahin di sini. Terus kita tes lagi. Upcoming. Oke. Sekarang ini sudah upcoming. Ya. Now playing. Red Notice sudah main. Upcoming. Ini Venom sama Clifford masuk kategori upcoming. Kita tes dulu di sini, apakah iya datanya nggak salah. Mana tadi Postman? Postman. Ini upcoming ya. Cocok. Ya, ini upcoming. Jadi memang kelihatannya overlap datanya. Jadi ada film yang sudah now playing tapi masih ada di data upcoming. Contohnya yang No Time to Die ini, dia masih masuk di upcoming. Ya, ini film baru banget. Kemudian now playing masuk di sini juga. Tuh, kelihatannya cuma berbeda urutan. Oh, tidak. Ini upcoming ya. Oh, berubah banyak di bawah sini nih. Di bawah sini berubah. Coba saya ganti lagi dengan now playing. Ya, beda ya. Beda di bawah ya. Di bawahnya berubah. Ini upcoming-nya ini. Ya, lain nih di bawah. Oke. Dua menu sudah kita selesaikan. 2 menu terakhir tugas kamu. Oke? 2 menu yang terakhir tugas kalian. Kemudian perhatikan di sini tidak ada tanggal rilis, ya. Itu kalian tambahkan. Oke ya? Sekarang sudah lewat 40 menit dari jadwal kita, jadi saya akhiri. Oke? Ya, silakan. Ini kan tinggal nambah ini ya. Tinggal nambah, tadi di sini case.
Di sini pakai case di sini. Ya, switch. Karena tadi ini switch case playing upcoming. Nah, tinggal ditambahin untuk 2 menu yang tambahan lagi. Populer sama top rated. Ya, populer sama top rated. Berarti cari lagi bagaimana menampilkan populer sama top rated. Carinya di sini. Carinya di sini, mana populer? Ini get populer. Ada ya? Get populer, kemudian ini top rated. Oh, ada semua, udah siap. Ya, tinggal bagaimana memasukkannya ke dalam program. Oke? Ya, saya minta sampai nanti malam ini udah lengkap 4 menu. Ya, gampang kan? Ini sama kok, eksekusinya sama. Ya, kemudian tambahkan tanggal rilisnya itu ada di bawah sini. Ya, tanggal rilis. Kalian tahu di mana nyari tanggal rilis kan? Tadi saya sudah ngecek. Oke ya? Ya. Jadi waktu untuk melengkapi dan pastikan sudah di-commit, sudah di-push, sudah online. Ini kan online-nya di GitHub IO-mu ya. GitHub IO/movie8. Gitu ya. Movie8, movie9. Movie8. Oke. Jadi sebelum tanggal berganti sebentar malam, itu sudah harus commit dan sudah bisa diakses di kamu punya Movie8, kamu punya website, ya, website github.io. Oke ya. Kenapa pakai tanda petik 1? Maksudnya yang mana nih, Cindy? Ada itu tadi di coding tab Pak yang di 10. TMDB, kenapa? Ini yang Ini? apiki. Yang mana? Oh, sama saja, ini. Ini ya? Atau ini? Sama saja. Mau pakai tanda petik ganda atau tanda petik tunggal itu sama efeknya. Lihat ini. Ya, ini. Itu sama kok. Ya, ini efeknya sama. Saya save juga, nggak ada bedanya. Oke ya? Oke, Pak. Nah, cuma kadang-kadang begini, nanti ketemu, di dalam tanda petik ada tanda petik lagi. Ya, kalau sekarang kasus kita kayaknya belum ketemu. Ya, di dalam tanda petik ada tanda petik. Kalau di dalam tanda petik ada tanda petik, perhatikan, yang di luar itu tanda petiknya apa? Ya, ini tanda petik di luar, ya kan? Kalau yang luarnya tanda petik ganda, maka yang di dalam harus tanda petik tunggal. Atau sebaliknya, kalau yang di dalam tanda petik ganda, berarti yang di luar harus tanda petik tunggal. Tapi kalau dia tidak ada quote di dalam quote, tidak ada tanda petik di dalam tanda petik, maka aman, mau pakai yang ganda atau yang tunggal sama. Oke ya? Jelas, Cindy? Oke, Pak. Oke, thank you. Ada lagi? Tapi perhatikan ini backtick ya, backtick itu nggak ada gandanya. Ya, ini tunggal. Oke, saya kira demikian ya. Ya, sudah jalan. Ya. Bisa waktunya diperpanjang sedikit? Ini kan tinggal sedikit. Kalian tunda sedikit mandi sorenya, sudah selesai nih. Ya kan? Hanya nambah 2 case lagi. Ya. Tinggal dikit kok. Saya tahu ukurannya. Ya. Tunda sedikit mandi sore, kalau sekarang Mama sudah panggil mandi sore, tunda dulu, Mama tunggu, 2 case lagi, Mama. Oke ya? Itu Pak, soalnya yang upcoming-nya masih belum masih mau pelajari Pak. Soalnya tadi kan Pak jelaskan agak cepat, jadi masih nanti kan video ini bisa diulang-ulang. Kalau saya bisa upload cepat, Bapak upload ya. Saya usahakan cepat. Okay, Ya. Pak. Terus bedanya, coba perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Perhatikan bedanya upcoming. Ini now playing ya. Now playing, movie now playing, sama movie upcoming. Ayo, bedanya apa? Sama top rated, ya, sama
populer. Ayo, itu enggak banyak perubahan kode kok. Oke? Intinya kalian cuma mengenali dulu, ternyata formatnya itu seperti ini. Ketika paham formatnya, itu gampang nih. Oke? Karena besok kita akan belajar bagaimana kalau kita yang menentukan format ini. Gitu ya. Oke ya. So, tidak terpengaruh, waktunya tetap batas akhir nanti malam jam 11.59.59. Pokoknya sebelum tanggal ganti, sudah harus komit. Oke ya. Oke, cukup. Saya kira demikian untuk sesi sore ini ya di kelas praktikum desain web. Saya kira bisa kalian kerjakan dalam waktu yang saya tentukan. Itu gampang, ditinggal di kopas juga. Ya, so sampai ketemu besok di kelas pemrograman web. Ya, kita lanjut besok. Hari ini cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari pagi sampai sore. Silakan istirahat, silakan kerjakan. Ya, mudah-mudahan saya bisa upload cepat ya. Kalau tidak keburu habis waktumu. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat. Sore, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.